Hari ini kami berada di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, Sabtu tanggal 28 Januari 2023. Dan ini akan menjadi kick-off untuk memulai program pengendalian dan penanggulangan PMK secara nasional 2023. Kita mulai secara masif dan maksimal di seluruh Indonesia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Pertanian menggelar kick-off pengendalian dan penanggulangan penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak yang mencakup kegiatan vaksinasi, penyerahan bantuan vaksin, obat-obatan, disinfektan, serta kegiatan penandaan hewan ternak. Kick-off dilakukan pada 28 Januari 2023 serentak di 29 provinsi dan berpusat di Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Sedangkan 11 provinsi lainnya telah dilaporkan tidak ditemukan kasus PMK baru atau zero reported case. Kita termasuk 1 tahun kemarin sudah bisa menurunkan sampai 99% lebih. Nah, tinggal yang zero case itu pada daerah tertentu. Dan penanganan ini oleh Bapak Presiden sangat serius dilakukan, oleh karena itu kerjasama dengan berbagai kelembagaan. Badan Penanggulangan Bencana terlibat, TNI Polri terlibat, bahkan unsur-unsur dari Pangpus kita berharap terlibat sama-sama. Nah, sekarang ini kita lakukan downsizing dan flat organizing penanganannya itu di provinsi dan kabupaten. Di tahun 2022, sebanyak 9,3 juta dosis vaksin telah diberikan untuk hewan yang rentan PMK seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Dan terbukti menurunkan 99% angka kasus PMK pada bulan Desember dibandingkan puncak kasus pada bulan Mei 2022. Di tahun 2023, Kementan telah mengalokasikan vaksin sebanyak 35.841.638 dosis yang akan disuntikan kepada ternak minimal 80% populasi hewan rentan PMK untuk dapat menciptakan kekebalan kelompok ternak. Sementara itu, kick-off pengendalian dan penanggulangan PMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan di Dusun Lelongka, Desa Pangandangan, Kecamatan Peringasela, Kabupaten Lombok Timur. Pemerintah NTB menargetkan 1.452.793 ekor ternak divaksin pada tahun 2023 ini. Sedang realisasi vaksinasi PMK tahun 2022 sebanyak 1.202.135 dosis. Dan realisasi penandaan ternak telah mencapai sebanyak 367.803 ekor. Tahun lalu kita sudah berhasil di NTB ini memvaksin 1,2 juta. Dari populasi kita 1,4 juta. Tahun ini targetnya adalah sekitar 1,8. Jadi kita ingin melakukan vaksinasi secara keseluruhan nih, sapi dan kerbau yang ada di Nusa Tenggara Barat, juga di seluruh Indonesia. Dengan begitu tidak ada lagi sapi maupun kerbau yang bisa terkena virusnya. Nah, oleh karenanya kami berharap pada seluruh peternak yang ada di Indonesia, khususnya di NTB, khususnya lagi di Lombok Timur ini, ayo kita ramai-ramai begitu mengikuti kegiatan vaksinasinya, undang para petugas, lakukan secara bersama-sama. Ada karena sapi susah untuk digerakkan, ayo petugas yang akan bergerak, tapi peternak juga bergerak untuk nyiapin ternaknya supaya pelaksanaannya lebih mudah, lebih cepat, sehingga ternak kita menjadi lebih sehat. Vaksin PMK ini kalau yang belum, yang pertama, lalu vaksin keduanya selang 1 bulan. Untuk boosternya itu selangnya 6 bulan. Baru setiap 6 bulan harus kita ulang. Jadi sehingga harapan kami pada para peternak, jangan sampai baru disuntik 1 kali merasa sudah selesai. Enggak. Jadi 1 kali itu baru naik sedikit titer antibodinya. Jadi kekebalannya masih kecil, tidak bisa menahan serangan virus. NTB, provinsi yang menjadi salah satu produsen ternak terbesar di wilayah Indonesia Timur ini, memiliki 10 kabupaten kota yang telah berstatus zero case PMK. Selain pemberian vaksinasi dan penandaan hewan ternak, pemerintah juga menggelontorkan bantuan 200 ekor sapi sebagai bentuk ganti rugi ternak yang mati akibat PMK atau ternak yang dikenakan pemotongan bersyarat. Masih mengenai serangkaian kick-off pengendalian dan penanggulangan PMK, kita beralih ke Provinsi Jawa Tengah, sentra produsen sapi terbesar kedua di Indonesia. Kegiatan vaksinasi dan penandaan hewan ternak dilakukan di Badan Usaha Milik Petani, PT Nyawiji Kisemar Desa Kadirejo, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Pemda Jateng menargetkan 2,4 juta ekor sapi divaksin pada tahun 2023. Baik ternak yang belum divaksin maupun vaksin lanjutan seperti vaksin 2 dan booster. Menurut Agus Waryanto, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Jateng, mengatakan total pelaksanaan vaksinasi PMK sampai saat ini sebanyak 1.359.801 dosis atau 91,2% dari vaksin yang diberikan Kementerian Pertanian. Kementan juga menyerahkan bantuan sebanyak 127.000 liter disinfektan untuk 35 kabupaten kota dan 159.000 botol obat-obatan.